Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wala mudhillalah wala hadiyalah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai para jamaah Asy-Syarifah semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan juga jamaah online yang terus mengikuti kegiatan-kegiatan Asy-Syarifah baik yang di Facebook maupun di YouTube. Mari kita pertama-tama dan yang paling utama panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat setiap harinya sehingga kita bisa berkumpul di sini di Majelis Asy-Syarifah. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya beliau, umat yang dirindukan beliau, umat yang ditunggu-tunggu beliau nanti di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sudah menjadi rutinan kita hadir di Majelis Asy-Syarifah ini. Ada kisah menarik dari Bani Israel, seorang pemuda yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ibadahnya juga biasa-biasa saja, dan juga banyak hutangnya. Namun apa yang terjadi, karena dia menjadi orang soleh dan selalu bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang pemuda dari Bani Israel ini menjadi kaya raya. Kisah ini diriwayatkan oleh beberapa ulama bahwasanya dulu ada seorang pemuda yang setiap harinya itu jualan kapuk. Ya, kalau kita tahu kapuk itu kalau di sini mungkin dianggap biasa-biasa saja. Orang di Bani Israel ini itu setiap hari datang ke pasar jualan kapuk cuma dihargai 1 dirham. Kalau uang sekarang anggaplah 1 dirham, itu jual kapuk 1 sak misalnya, itu dihargai sekitar ya 75 ribuan itu. Ya, bayangkan 75 ribu sehari jalan kaki ke pasar, kemudian cuma dibayar segitu. Akhirnya setiap pulang orang pemuda ini luar biasa. Dari 75 ribu itu dibagi setengahnya disedekahkan, kemudian setengahnya lagi itu buat makan, dan juga dibuat modal usaha, beli kapuk yang masih bertahan untuk dibuat usaha minggu depannya lagi. Setiap hari seperti itu, bayangkan cuma 1 dirham. Kalau sekarang mungkin kalau kita nemu uang dirham yang asli emas itu bisa sampai ratusan ribu, tergantung berapa gram. Tapi kalau orang Bani Israel ini, pemuda ini, cuma dihargai sekitar antara 75 ribu sampai 100 ribu. Itu pun pulang kerja masih dibagi. Ya, kalau 100 ribu misalnya 50 ribu dibagikan untuk sedekah fakir miskin, 50 ribunya untuk usaha sama makan dengan istrinya. Seperti itu. Bayangkan kalau sekarang kira-kira kalau Cak Sodik berangkat kerja dapat uang 200 ribu, 300 ribu, setengahnya dikasihkan semua. Ya, kalau seperti itu ini persis nanti ceritanya seperti pemuda Israel itu. Tapi ini sangat langka sekali. Karena apa? Karena ini memang orang soleh, ya, namanya orang soleh. Kita tahu, kita di sini ada teman juga namanya Cak Soleh. Nah, terkadang nama juga beda dengan kelakuannya. Ini yang harus diwati-wati. Biasanya kalau kita namanya Sodik ini jujur, maka ya harus orangnya juga jujur. Jangan sampai beda dengan arti namanya. Namanya ini Riyadus. Riyadus itu kan taman, Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin tamannya orang-orang soleh. Insya Allah ini Riyadus Shalihin ini pasti orang-orang soleh. Kalau tidak soleh yang tidak sesuai dengan namanya, seperti itu. Begitu juga pemuda ini
yang setiap hari kerjaannya cuma jual kapuk, akhirnya apa? 1 dirham setiap hari, ya cukup-cukup meskipun nggak cukup dicukup-cukupkan karena memang sedikit, makan cuma 2 kali. Akhirnya suatu hari dia itu seperti biasa habis mengumpulkan kapuk, dapat 1 sak, berangkat ke pasar. Ketika sampai di pasar ada orang cekcok mau bunuh-bunuhan. Ya, ibaratnya di sini ada Cak Dus sama Cak Agus ini rebutan mau bunuh-bunuhan sambil bawa pisau. Ternyata waktu di pasar orang yang soleh tadi itu tanya, kenapa kok mau tengkar? Akhirnya dijelaskan sama orang yang mau tengkar itu, ini ada orang mau beli barang tapi tidak bayar. Akhirnya tekar. Orang yang jualan kapuk ini kan setiap hari dapat 1 dirham. Akhirnya bilang orang yang jualan kapuk ini, ada apa sih kok tekar terus? Permasalahannya apa? Ini karena tidak bayar, beli barang tidak bayar. Berapa harganya? Katanya orang yang penjual kapuk tadi itu, orang soleh itu. Harganya 1 dirham. Yang cuma 1 dirham sampai mau bunuh-bunuhan. Akhirnya dikasihkan 1 dirham. Pulang tidak bawa apa-apa. Ya. Pulang tidak bawa apa-apa, tapi bisa menyelamatkan 2 orang yang mau saling bunuh-bunuhan ini. Ini luar biasa. Jadi cuma punya uang 1 dirham, dikasihkan semua hanya untuk biar ada orang yang tengkar ini biar tidak bunuh-bunuhan. Akhirnya ya kalau pulang ke rumah istri ngamuk. Kalau yang belum punya istri nggak kira tahu. Coba Cak Soti kerja 10 hari pulang nggak bawa uang. Ya mau makan apa ini mas? Gitu ya. Masa mau makan ini batu seperti itu. Ya kalau Cak Dus, Cak ini belum menikah jadi tidak tahu. Nah kalau Cak Soti tahu ini, cari tahu ini ya. Jadi kalau sudah kerja 1 hari full, pulang yang biasanya bawa makanan, bawa modal buat kapuk dijual besok itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam rangka biar tidak bertengkar 2 orang ini dikasihkan uangnya, diceritakan ke istrinya. Untungnya istrinya itu soleha. Makanya luar biasa sekali kalau menemukan istri yang soleha, terima apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya. Mudah-mudahan nanti ini yang belum menikah mendapatkan istri soleha. Amin Allahumma amin. Ya doakan ini. Mudah-mudahan yang masih belum menemukan jodoh ini. Akhirnya apa? Istrinya karena orang soleha juga menerima. Ya sudah mas, tidak apa-apa. Kita hari ini memang bukan rezekinya mungkin. Akhirnya perempuan ini, istri ini kan kalau namanya tukang anu kapuk, akhirnya ada sisa-sisa kapuk itu dikumpulkan. Jadi bekas-bekas kapuk itu dikumpulkan biar mau dijual sama istrinya. Akhirnya ketika bekas-bekas itu dikumpulkan mau dijual, tidak ada yang mau. Siapa yang mau itu kapuk sisa-sisa juga jelek, kotor juga. Akhirnya ketika perjalanan pulang, suami istri ini dipanggil orang yang jualan ikan. Ini ada sisa-sisa ikan, kalau mau buat makan silahkan. Ya seneng ya, namanya sudah ada yang bisa dimakan. Ada orang yang ngasih ikan untuk dimakan, dikasih 1. Ibaratnya di sini sudah ada nemu makanan, ada orang ngasih ikan lele misalnya ya, untuk berdua suami istri yang soleh dan soleha. Akhirnya ketika pulang, istrinya itu kaget di dapur ketika ikan itu dipotong-potong, di dalamnya ternyata ada mutiara. Wah ini mulai sudah ya, ternyata ada mutiaranya. Akhirnya kaget, istrinya manggil suaminya, wahai suamiku, ini ternyata di dalam ikannya ada mutiara. Ya sudah, kalau seperti itu mungkin kalau dijual nanti bisa buat untuk kita makan hari ini. Akhirnya berangkat ke pasar lagi, nyari toko yang jualan mutiara. Akhirnya kaget yang punya toko itu, ini langka mutiara seperti ini ya. Ibaratnya kalau sekarang itu Cak Agus itu menemukan bonsai, katanya kan kalau nemu bonsai 1 bisa laku sampai 25 juta, 100 juta seperti itu. Makanya saya kemarin bilang, kalau Cak Agus mas nyari bonsai bisa laku 100 juta kan enak, langsung bangun Asyarifah di sini ya. Makanya saya nitip nanti Cak Dus, karena ini beliau ini usaha bunga. Katanya itu kalau usaha bunga itu menjanjikan ya. Salah satunya yaitu pohon bonsai yang harganya sampai ratusan juta. Bahkan ini salah satunya punya Cak Dus sudah ada yang laku 5 juta apa 10 juta katanya. Itu 1 bisa 10 juta. Kalau nemu 10 ada 100 juta. Bahkan ada yang 1 itu harganya 100 juta. Makanya luar biasa sekali.
Ya ini rezeki ini kan ada yang tahu. Siapa tahu barokahnya kita hadir di majelis Asy-Syarifah, kita menemukan rezeki yang seperti itu, buat saya laku ratusan juta, nanti bisa disedekahkan di Asy-Syarifah. Kan tidak ada yang tahu ya. Cak Sodik tiba-tiba bersihkan apa rumput di mana di Jember, ada emas misalnya. Alhamdulillah, tidak ada yang tahu, sama seperti ini. Mana ada ikan kok di dalamnya ikan ada mutiara. Akhirnya di dalam mutiara itu ditawar, mutiara tersebut ditawar 40.000 dirham. Bayangkan kalau semisal 1 dirham itu 100.000, 40 dirham berapa? Berarti kan 400 juta. Akhirnya orang yang jualan tadi itu bilang, coba sampean ke A saja. Mungkin kalau jual di sana lebih mahal lagi. Ya, ini soalnya langka ini mutiara ini. Akhirnya datang ke si A. Walhasil ternyata mutiara tersebut itu laku 120.000 dirham. Kalau dikuruskan rupiah sekarang bisa sampai 1.200.000.000. Orang yang miskin penghasilannya cuma 100.000 per hari misalnya, tiba-tiba jadi kaya dadakan mendapatkan uang 1.200.000.000. Ya ini akhirnya ketika pulang sudah mendapatkan uang 1.200.000.000, ada 2 orang pengemis datang, ya, minta tok-tokan, saya belum makan, minta uang. Akhirnya istrinya bilang, nah ini kalau istri soleha seperti ini, ya, kalau istri soleha seperti ini, Mas, kita sudah mendapatkan rezeki yang banyak, 1.200.000.000. Lebih baik setengahnya ini dibagikan ke fakir miskin yang minta-minta di depan itu. Akhirnya 2 orang tadi itu yang minta-minta itu dikasih 600 juta. Kalau dirupiahkan ya, dikasih 600 juta. Akhirnya orang pengemis ini pulang, dapat beberapa menit balik lagi, dikembalikan uangnya, lalu bilang ke orang soleh tersebut, pemuda soleh tersebut, bahwasanya saya ini malaikat yang diutus Allah untuk menguji antum, karena dari uang 1 dirham disedekahkan untuk agar tidak orang yang membunuh-bunuhan itu tadi itu tidak jadi gara-gara dikasih 1 dirham. Akhirnya ini balasan dari Allah, katanya seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa, ya. Barangkali kita istiqomah di sini, duduk bersama di majelis Asy-Syarifah dalam rangka berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ditambah lagi bersolawat bersama-sama. Ini nanti barokahnya tidak ada yang tahu. Bisa saja kita nanti menjadi kaya dadaan, tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, siapa tahu nanti jatuh menemukan bonsai harganya ratusan juta bahkan miliaran, kan tidak ada yang tahu, ya. Cak Sodik tiba-tiba bersihkan rumput, nemu emas, nemu mutiara, tapi jangan mengharap. Biasanya kalau mengharap nggak dapat biasanya. Tapi kalau nggak niat, memang kita hadir niat ikhlas, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim lillahi ta'ala, insya Allah nanti balasannya langsung dari Allah. Fajaza'uhu minallah. Itu salah satunya, ya. Jadi mari kita itu bersama-sama di sini berdoa, berzikir untuk mendapatkan barakah dari zikir Asy-Syarifah ini dengan mengharap ridha Allah. Dan juga memang dalam satu riwayat dijelaskan Rasulullah bersabda, kalau sampai ada 40 orang berkumpul, ya, 40 orang berdoa, pasti salah satunya itu wali. Makanya ini saya itu dan kalian, mari kita berusaha sekiranya jamaah ini kumpul setidaknya 40 orang. Kemarin saya sudah konsultasi ke pengasuh utama, pengasuh dan pendiri majelis Asy-Syarifah, yang nanti insya Allah setelah hari raya kita akan melibatkan warga 1 bulan 1 kali. Kenapa? Karena setiap dari 40 orang yang berdoa, misalnya di sini ada 40 orang minimal, itu salah satunya pasti wali, ya. Salah satunya pasti wali. Ini kebetulan masih kurang, tapi tidak apa-apa, yang penting kita istiqomah. Insya Allah kedepannya kita terus menyemarakkan ini majelis Asy-Syarifah ini dengan harapan, yaitu mengharap ridha Allah, nanti berdoa bersama. Kalau sudah sampai 40, salah satu pasti diijabahi nanti.
Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, mari kita semangat terus dalam keadaan apapun. Alhamdulillah tadi yang hujan-hujan tiba-tiba sekarang sudah di terang. Mungkin ini di sarang mungkin ya. Di sarang salah satu dari panjenengan, akhirnya ini cerah ini. Ini termasuk bagian dari ikhtiar kita setiap rutinan malam Selasa ini. Dan mari, kalau panjenengan mau bawa teman-teman, silahkan teman-temannya diajak, saudara mau diajak, monggo. Oke, kita genapkan 40 karena dari setiap 40 ini Rasulullah sudah menjamin pasti salah satunya itu adalah wali, ya, wali. Nah, kalau sudah wali, ini doanya tidak ada hijab, langsung makbul, langsung diterima. Tidak ada yang tahu. Mungkin dari salah satu ini kan ada yang wali, ya, tapi bukan wali murid, karena kalau wali murid ini pasti salah satunya juga wali murid. Banyak ini wali muridnya ada di sini. Tapi insya Allah kalau 40 kita doa bersama, itu nanti salah satunya itu ada wali, dan di situ doa-doanya itu akan diijabahi. Mudah-mudahan nanti ke depan Majelis Asyarifah ini ada perkembangan, kita bisa mengembangkan ini juga sudah ada yang mau mondok agar segera bisa membangun dan terus membangun, dengan harapan tidak ada lain, kita berjuang bersama di Majelis Asyarifah menegakkan agama li'ila'i kalimatil billah. Mudah-mudahan rawuhnya hadirnya panjenengan semua di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.